Agus Gumiwang terpilih sebagai PLT Ketum dan ditugaskan untuk secepatnya menyelenggarakan pemilihan ketua umum baru pada 20 Agustus. Ya, Gumiwang Kartasasmita. Bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya, 20 Agustus malam, kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Ya, itulah Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus yang segera untuk memilih ketua umum Partai Golkar. Dan yang demikian ini menjadikan Ikrar Nusa Bakti ngamuk-ngamuk dan marah-marah menyalahkan Golkar dan Prabowo Subianto. Khususnya bagi Jokowi. Kenapa demikian? Karena buat saya tuh ya, Jokowi kok nggak terima kasih sama Herlangga Hartarto ya, yang udah ngasih kendaraan khusus buat Gibran dan karpet merah pula buat Gibran. Ya, ini yang harus dilihat ya. Berarti apa ya? Ini orang ini benar-benar Machiavelli from Java, seperti yang dikatakan oleh Sukidi. Kalau nanti ternyata Gumiwang Kartasasmita itu benar menjadi PLT Partai Golkar ya, dengan tugas melaksanakan Munaslup pada Agustus ini, ya. Ini buat saya ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Partai Golkar. ya. Kalau kemudian nanti ternyata Bahlil Lahadalia itu kemudian benar terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, itu lagi-lagi kesalahan besar bagi Partai Golkar. Problem politik yang terjadi dalam Partai Golkar itu ternyata disetujui oleh Prabowo Subianto. Berarti Prabowo Subianto itu menggali kuburnya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan menjadi presiden terpilih dan kemudian yang sebenar-benarnya presiden setelah dilantik. Kenapa demikian? Karena berarti dia membuka kesempatan pada Jokowi ya, itu untuk tetap menjadi dalam tanda kutip bos dia. Airlangga Hartarto dinilai telah balelo dari Joko Widodo. Padahal sebetulnya Airlangga Hartarto menjadi ketum Golkar karena lirikan atau dukungan Joko Widodo. Tanpa dukungan Joko Widodo, tak mungkin Airlangga menjadi ketum Golkar. Inilah kesaksian Kodari. Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Jadilah Airlangga Hartarto. Jadi Airlangga Hartarto jadi ketua umum itu bukan karena kekuatan dia. Karena? Justru karena kelemahan dia. Iya, karena dia paling lemah di antara yang lain. Sehingga nggak ada kelompok yang merasa terancam. Bagaimana pada saat pemilu presiden, Airlangga tuh mau belok terus, gitu, mau belok. Sampai akhirnya waktu penyerahan rekomendasi Partai Golkar kepada Pak Prabowo, itu kita sebagai orang luar nih ngelihatnya ya, itu map dibanting tuh, cetak gitu. oleh Pak Prabowo. Diterima tapi dibanting. Ya tentu orang bisa punya tafsir yang berbeda ya. Karena jangankan map, tackle sudah ada VAR dari berbagai sudut aja kan, orang masih bisa berdebat toh. Gitu. Dan waktu itu rekomnya itu ini ya sangat mendadak ya, kita semua bicara ini sangat mendadak, bahkan Pak Airlangga aja juga. Betul ya, jadi sempat ada wacana ini dan itu. Dan terakhir kan saya ingatkan waktu itu yang paling nyata adalah bahwa bagaimana ketika di Partai Golkar itu ada rekomendasi daftar rekomendasi lembaga survei, Indobarometer itu dan Sirus ya, Kodari dan Hasan yang paling depan, salah satu yang paling depan lah dalam kampanye Pilpres 2024 untuk 02. Justru nggak dimasukkan. Salah dua dong. Ya salah dua. Dua Sementara 3 lembaga, yang satu musuhin Prabowo dari lama, siapa? yang Saiful Mujani, kedua Mujani, ya.
Yunarto Wijaya menyerang keluarga Pak Jokowi, Ayep Saifullah mau mengimpeach Pak Jokowi, malah dimasukin gitu loh. Di list lembaga-lembaga survei yang direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk dipakai oleh Partai Golkar dan kandidat di daerah. Gitu. Saya waktu itu mengatakan nggak masukkan Kodari nggak apa-apa, tapi jangan masukkan 3 lembaga yang jelas-jelas berlawanan dengan 02 pada Pilpres 2024. Menurut saya offside, dan menurut saya itu menggambarkan bahwa tidak ada keberpihakan, bahkan tidak ada sensitivitas dari seorang pimpinan Partai Golkar kepada ya 02. Gitu. Itu hal kecil tapi maknanya besar sebetulnya. Ini bukan karena masalah Kodari bukan. Menurut saya itu hanya rangkaian saja dari berbagai hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa ini barang nih lari terus kesana kemari gitu. Nah, kan harusnya kalau apa yang saya sampaikan itu didengerin kan ya istilahnya menata langkah agar sesuai dengan sesuai dengan situasi dan kondisi lah. Tapi kan justru saya yang diserang waktu itu oleh sebagian orang di Partai Golkar. Entah disuruh Pak AHA atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kan saya diserang, dianggap cari muka lah, dianggap baper lah, dan seterusnya. Itulah Kodari yang memberikan kesaksian di mana Airlangga Hartarto ketika menjadi ketum Golkar tidak punya sensitivitas, di mana yang mendukung kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 adalah Kodari dan Hasan Nasbi. Namun demikian tidak dipakai. Namun yang dipakai adalah musuh bebuyutan Prabowo Subianto, ya, seperti MC Pulah Patah yang bolak-balik gembar-gembor ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Kemudian ada Saiful Munjani itu yang benar-benar juga ingin memanjurkan Pak Jokowi, malah dipakai. Ini kan suatu tanda-tanda balelonya Airlangga Hartarto. Maka ya sudah sepantasnya Pak Jokowi menyingkirkan Airlangga Hartarto, mencari orang yang benar-benar punya loyalitas yang tinggi. Dikarenakan ya Airlangga Hartarto itu merasa diri yang bisa memenangkan waktu pemilihan ketua umum. Namun sebetulnya itu adalah Pak Joko Widodo. Dibuktikan sekarang dengan menggeser atau menjungkalkan Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang menjadi PLT Ketum, dan nantinya Bahlil Lahadalia yang akan menjadi ketumnya Partai Golkar, dan semuanya adalah merupakan loyalis Jokowi yang tidak berani macam-macam seperti Airlangga Hartarto yang sen kanan belok kiri. Ketika kita bicara Juli 2023, tentu yang didukung oleh Jokowi di internal Partai Golkar adalah Bahlil dan LBP. Tapi sekarang ada pergerakan yang berbeda, gitu ya. LBP tidak lagi, atau Luhut ya, tidak lagi menjadi satu faktor, tapi ada nama baru, yakni Agus Gumiwang. Agus Gumiwang ini kan kemungkinan akan maju sebagai caketum ya, dan juga Bahlil. Dua orang inilah yang kemudian kemungkinan besar akan didukung oleh Jokowi. Kenapa begitu? Agus Gumiwang ini dalam pemenangan Gibran terutama punya kredit. Jadi waktu dan beberapa momentum acara Golkar, Erlangga pun tidak datanglah ke situ karena ada hubungan yang kurang bagus begitu. Nah, karena hubungan ini kurang bagus, makanya sejumlah politikus Golkar cerita ke gua, Agus Gumiwang ini juga merapat ke Jokowi dan merapat ke Prabowo. Itulah tadi Tempo yang menceritakan bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita merupakan orang yang jadi kepercayaan Pak Jokowi di Golkar sekarang ini bersama Bahlil Lahadalia, dan sudah meninggalkan LBP atau Luhut bin Sarpanjaitan dikarenakan Luhut sepertinya sudah tidak dipercaya lagi oleh Pak Joko Widodo. Makanya Luhut sepertinya lebih mendukung Airlangga Hartarto dibandingkan dengan Bahlil atau Agus Gumiwang Kartasasmita. Adalah merupakan fakta di mana Pak LBP mengucapkan hal ini. Teman-teman Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut bin Sarpanjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini, yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan
Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia, dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun, Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Sekian, terima kasih. Kami barusan selesai rapat. Tadi rapat mengenai food estate. Jadi ya Pak Erlangga makan di kantor saya. Ya, sepertinya Luhut sudah tidak kompak lagi dengan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan Golkar jangan mau diatur ya oleh orang luar. Tetapi dibuktikan pada kenyataannya Erlangga Hartarto bisa digulingkan atau diturunkan dan diganti oleh Bahlil Lahadalia. Orang yang gosok-gosok saya bilangin dari luar supaya kita jangan mau diatur, saya bilangin diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur sekarang ini dalam Golkar. Tentu ada yang tidak suka, kita harus kompak melawan itu. Jangan ada lagi kita coba bermain-main, kan semua terbaca, tidak ada yang terbaca. Siapa yang bermain sini, bermain sana. Dan saya pikir Pak Erlangga, kita suka tidak suka, dia telah membawa Golkar pada posisi. Hal senada juga disampaikan oleh Abu Rizal Bakri yang mantan Ketua Umum Golkar yang mengatakan jangan. Saya sampaikan bahwa tadi jangan mau dipecat, jangan mau kita diatur oleh orang luar, jangan mau bahwa kita disuruh menari di gendam orang lain. Kita tampung gendam sendiri, kita menari di gendam kita sendiri. Sekali lagi selamat pada DPD yang kerja keras, pada para caleg yang kerja keras, baik yang menang maupun yang tidak menang, tapi telah kerja keras untuk kebangkitan Partai Golkar. Luar biasa kerja saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, semua caleg, semua kader DPD, sampai kecamatan, sampai kelurahan, tentunya DPP, dia telah melakukan satu aransemen daripada kerja keras kita yang lalu. Dari zaman Sekber Golkar sampai sekarang, sumber daya manusia partai kita kelihatannya insya Allah masih yang terbaik di antara partai-partai politik lainnya. Melahirkan berbagai partai-partai yang memang didirikan oleh kader partai Golkar, tetapi partai Golkar tetap masih survive, masih tetap bisa berjaya.